Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog YouTube channel Tusda Cuy. Kali ini kita akan mereview produk terbaru dari Toyota, All New Veloz tahun 2022. Apa aja yang menarik dari produk All New Veloz? Dari eksterior, sekilas kita udah bisa ngelihat ukurannya bertambah besar, bertambah panjang, dan semakin tinggi. Mungkin dari wheelbase sudah kelihatan, kemudian ground clearance-nya juga sudah kelihatan juga, apalagi bodinya ini yang udah membesar. Kalau dari samping kita lihat lekukannya, ini hampir mirip-mirip dengan Innova Reborn, kalau saya bilang. Nah, tapi untuk lebih detail, spesifikasi terbaru dari All New Veloz, ini sekarang yang ada bersama saya, ini All New Veloz tipe Q TSS, Toyota Safety Sense. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan ngobrol langsung nih dengan brand ambassador Toyota Agung Bengkulu. Kita langsung panggil, ini Om Denny. Oh, siap Om. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Om, thank you udah dikasih waktu, kita mau nge-review, nanti kita boleh test drive juga nanti ya? Boleh dong. Nah, Om Denny ini brand ambassador dari Agung Toyota Bengkulu. Dia paham dengan product knowledge Toyota khususnya. Sekarang dia akan bantu saya nih, karena saya juga terus terang, saya baru lihat nih secara langsung. Selama ini mungkin hanya ngeliat di YouTube, sebelum launching kemarin, kemudian lihat di googling sedikit spesifikasinya. Yang jelas kalau dari saya lihat sejauh ini perubahannya sudah sangat besar. Tidak ada lagi Essence Veloz sebelumnya. Nah, gimana Om? Ya. Mungkin kita bisa bicara dari bagian eksterior, dari tampilan bagian depan. Saya lihat pertama ini dari lampu yang jelas sudah sangat lampu ini sudah menggunakan LED ya. Benar. Apa aja Om? Nah, apa sama dengan race? Nah, bener nih. Jadi kalau untuk Veloz yang TSS Q ini, dia lampunya ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi sama seperti yang race tadi dia omongin. Kemudian juga di lampu ini, lampu sennya juga dia sudah pakai sekuensial. Nah, jadi dia udah berjalan nih. Kayak Toyota Race tipe yang TSS juga. Nah, ini sudah begitu. Kemudian di bagian bawah juga nih lampu kabut. Dia masih lampu kabut halogen biasa, tapi garnisnya ini agak unik, ya kan? Silvernya agak unik, ya kan? Karena sampai ke belakang nih, ya kan? Nah, kalau saya lihat ini dari tingginya juga cukup tinggi. Yes, vertikal. Ini emang ya SUV compact juga ini sebenarnya. Nah, juga saya menarik ini sebelum kita ngomong yang lain. Di sini ada list yang melingkar full. Coba perhatiin, ini ada chrome. Ini full sampai ke belakang kan ya? Full sampai ke belakang. Nyambung ke yang di belakang disambung sama lampu rem. Lampu rem. Yes. Muter. Ini bisa dibilang kayak Fortuner VRZ sekarang. Yes, benar. Ada beltnya dia. Oke, mantap. Keren. Ada beltnya. Oke, apa lagi kalau yang di bagian depan? Kalau untuk ini nih kelihatan. Walaupun dia udah diumpetin. Kamera depannya. Yes. Ini untuk mensupport kamera 360-nya ya? 360, ya benar. Jadi kalau parkir tetap aman. Dengan underguard di bagian depannya. Nah, 360 ini kameranya tidak hanya ada di sini nih, tapi ada di spion sama di belakang. Tuh, lihat. Nah, ini untuk mendukung 360 kameranya. Ya. Di spion sudah ada. Nah, di sini ada dua nih kan kalau kita lihat. Ini kamera. Door light ini ya? Ya, ini door light atau welcome light lah. Welcome light, iya. Jadi kalau kita dari jauh picit, dia akan ada sinar lampu. Udah ketahuan mana pintunya. Itu seperti yang mobil-mobil ya. Sebelumnya belum ada di kelas ini. Belum. Biasanya ada di Innova atau Fortune. Biasanya di kelas
atasnya. Iya. Innova, Fortune sudah ada semua ya. Iya, benar. Nah, Oke, dari depan nah sudah kalau semua. dari depan sudah semua nih, kita udah lihat ya kan. Oke, Nah, kita ke samping. Ke samping sekarang ini pakai pelek 17. Nah, Ini semuanya untuk seri Q aja atau semua seri? enggak, dia beda-beda nih. Jadi untuk tipe Veloz yang Q itu TSS dia 17 nih. Oke. Yang CVT. Nah, kalau yang Veloz, satu lagi yang Veloz saja tidak pakai Q dan non CVT dia ringnya itu 16. Masih Kalau 16. Avanza dia 15. Untuk All New Avanza sekarang juga pakai 15. 15. Nah, Ya. sembari sama brand ambassador, kita mau juga nyerempet sedikit ke All New Avanza selain Veloznya. Mungkin dari bagian tampilan eksterior depan, untuk sedikit perbedaan dengan All New Avanza apa? Boleh diceritain? Kalau untuk interior depan yang pernah kita lihat dari lampu kabutnya tadi. Lampu kabutnya tadi itu berbeda. Dia kalau yang All New Avanza, dia lampu kabutnya nggak pakai garnish chrome. Berbeda bentuknya. Kemudian di lampu depannya juga yang Avanza agak sedikit lebih sipit. Oke, sipit bentuknya ya, ukurannya. Ukurannya agak lebih sedikit. Dia juga sudah pakai LED? Pakai LED juga, cuman belum pakai turn signal sequential tadi. Oke, lampu untuk sennya lampu belum. sense-nya ya. Benar. Kemudian juga di ram depannya juga ini berbeda kalau untuk Avanza. Oke. Dan dia tidak menggunakan underguard yang di depan juga. Nih, ngomong-ngomong nih, kita kan kemarin sudah antigen, boleh dilepas dulu. Oh ya, boleh. Biar orang kenal nih, ini brand ambassadornya Iya, juga boleh. punya channel YouTube. Ya. Denny apa, Om? Denny Arpendes. Denny Arpendes, boleh di subscribe, like semua video yang ditampilin sama. Untuk lebih detail soal produk-produk Toyota, wah, di YouTube-nya Om Denny Arpendes ada. Oke. Sekarang kita ke samping ya. Samping. Ya, soal ukuran ini memang terjadi ya penambahan semua, tinggi, lebar, panjang, Yes. semuanya ada penambahan. Nah, Om Den, Mm-mm. kalau untuk lebar nih, Mm-mm. kini lebarnya berapa sekarang? Kalau melebarnya kurang lebih cuman sedikit sih. Kalau lebar lebih 9 mm aja. 9 mili dari Yes. sebelumnya? Kalau sebelumnya itu di 160-an. Nah, panjangnya yang banyak panjang. nih, sekitar 20 cm. 20 Agak cm. sedikit lebih panjang dibanding yang lama. Jelas. Nah, kemudian tinggi juga nih. Tingginya lebih tinggi dibanding Avanza Veloz yang lama. Untuk ground clearance-nya berapa? Nah, ground clearance-nya di 205. 205. Bentar, jadi lebih Wheelbase-nya? tinggi. Tapi udah lumayan. Iya, dia. Penambahannya udah wheelbase-nya lumayan panjang ini. Otomatis dia lebih panjang. Jadi dengan wheelbase yang lebih panjang, bodi lebih panjang, sedikit lebih lebar, dia jauh lebih stabil. Nah, ini balik lagi nih di roda ya. Ini udah cakram depan belakang ya? Cakram depan belakang remnya. Luar biasa. Untuk tipe safety-nya untuk untuk TSS tipenya beda Q, ya? TSS. Kalau untuk Veloz. tipe yang lain belum ya? Dia khusus untuk tipe Q yang TSS, Veloz. Oke, nah itu informasinya. QTSS tipe tertinggi dia lebih komplit. Intinya itu. Ya, itu roof rail. Nah, ini juga nih beda nih. 360-nya. Sorry, 360 apa? Di Veloznya. Kalau untuk yang tipe Veloz dia sudah ada pakai roof rail. Kalau untuk tipe G tadi dia nggak pakai roof rail nih. Oh, nggak ada. Nggak ada roof railnya. Ini jadi kita kalau mau bikin bagasi di atas ini udah ada slotnya ini. Ya, Oke, ini kalau dari bodinya jelas ini Om ya. Udah Jelas. berubah. Ini kenapa Om dia mengusung bodi seperti ini sekarang? biar terlihat karena ini kan konsepnya adalah desainnya kalau Veloz itu crossover. Crossover antara MPV sama SUV. Jadi kalau crossover SUV-nya biar kelihatan nih tambah lekukan nih, biar Oke. tambah gogo. Kemudian ini nih. Nah, kalau di MPV kan biasanya jarang pakai over fender. Nah, ini pakai over fender nih. Oke, fendersnya di belakang ya yang kelihatan, yang depan enggak ya? Yang depan lekukan. Oke, Bukan kalau mau bodi. lebih gagal lagi sebenarnya nanti bakal ada variasinya itu. Ada. Ya ini kelihatan, Ya. dia over fendernya terpisah. Tapi kalau yang untuk bagian depan enggak. Yes. Oke, untuk lainnya Di Nah. belakang. bagian belakang. Coba nih kita lihat sekilas. Wah ini Reze tapi besar ya, gitu. Benar nggak Om? Enggak, ini Veloz. Veloz ya gitu. Ya ini kita berbicaranya hampir mirip aja Ya, sih sebenarnya. benar. Sama-sama produk Toyota. Dia sekarang mungkin ya udah trennya dengan style seperti ini. Apa aja Om di bagian belakang ini? Jadi bagian belakang, kalau untuk di bagian belakang nih yang pertama kalau kita lihat dia di bagian atas sudah pakai Saktin antena. Oke, Kemudian di shock in. kaca ada belakangnya dia sudah menggunakan depogger juga, pemanas kaca belakang, wiper, ya kan. Kemudian untuk di lampu rem nih, nah ini di lampu rem Ini nih, lampu rem pembedaan sudah- juga nih sama Avanza juga. Udah jalan Jadi semua. kalau Avanza dia nggak sampai nyatu.
ya kan? Avanza cukup di sampai batas kanan kiri aja. Kalau ini benar-benar nyatu nih lampu Nyatu, remnya. nyala semua. Nyala semua dia. Sampai ke logo ini emblem? Emblem nggak? Enggak ya. Nanti jadi hybrid ya. Nah, Oke, di bagian apa lagi? bawah ada kameranya juga untuk support 360-nya tadi, Oke. ya kan? Kemudian ada tulisan Veloz juga. Nah, Oke. selain kamera, dia juga dilengkapi pakai sensor dan tentunya pasti pakai guard di bagian bawah yang untuk belakang. Yes, gitu. Ini yang sedikit lebih lembut ya. Iya, benar. Nah, ini bagian belakang. Nah, kalau mau lihat yang ini lebih asiknya lagi di bagian dalamnya nih, yang di belakang. Nah, itu penasaran kan? Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh berbicara soal interior mobil ini, kira-kira nih Om, sebelum kita buka, apa aja perbedaan yang pertama dibanding Veloz gen sebelumnya? Dibanding Veloz yang sebelumnya, berubah semua ini Wah, dalamnya. itu. Kita buka ya. Dari pintu pertama, Ya, belakang Oh, nih. Kita masih. mulai dari belakang ya. kita dari belakang aja. Aduh, agak berantakan tuh. Tuh, dari sini aja udah kelihatan Udah nih. kelihatan ya. Dari sini udah kelihatan salah satu perbedaannya ini bakalan, ini namanya sudah rata lantai lah ya. Ya. Rata lantai. Kursi bagian belakang ini satu udah ditidurin. Nah, Beneran. Sampai ke seat tengah nggak? sampai seat Seat tengah pun tengahnya bisa juga? ditidurin lagi sampai rata, sampai Jadi ke rata sampai belakang ke driver. Oke. Iya, benar. Tuh, itu salah satunya. Wah, ini ada bingkisan nih Itu- dari Toyota. Nah, Oke, ini semuanya dilengkapin oleh safety belt sama. bel semua pakai semua Oh, titik. ini ada storage. Nah, storage-nya juga beda nih kan. Wah, Nah, sekarang ini lebih rapi. lebih rapi, dan ini yang memang lebih bukan apa ya, ini build up banget nih kayak gitu. Tuh, komplit. Semuanya bisa tersusun dengan rapi. Kalau cup holdernya sama, komplit, kanan kiri ada. Yes. Di bagian belakang juga ada tempat untuk charger handphone juga. Oh, ada Sebelah ya? Sudut kanan, ya. Iya, Nah, ini heeh. ada voltasenya juga, Heeh, tapi kita harus pakai tambahan. heeh. Soket tambahan. Nah, spare tire, Nih. ban serep tuh. Ini untuk ban serepnya. Ini kalau hilang lumayan nanti beli lagi. Jadi harus dijaga ketika Iya. ganti ban. Ini kalau bisa dikantongin. Karena ini nggak nyangkut kemana-mana. Dicopot, plug in aja gitu. Iya. Kalau dulu nggak ada, tapi sekarang Toyota Ya, kayaknya kalau memang kemarin detail. di gen sebelumnya ini Nggak ternganga pakai. aja gitu Iya. ya, ternganga gitu loh. Sekarang mungkin lebih rapi dengan dibuat seperti ini. Nah, dari belakang ini kalau kita lihat interiornya udah berubah total banget. Iya, ya? Iya, benar. Nah, itu lihat dari kisi-kisi AC aja udah berubah. AC benar. Kenapa tombolnya ditaruh di tengah? Tuh, ada tombolnya di tengah, kemudian kisinya berubah bentuk juga, Benar. lebih besar. Kemudian Untuk ada- kalau monitornya itu ada perubahan nggak ya? Kalau monitor ada perubahan karena dia bukanya sekarang tariknya ke belakang. Oke, nanti kalau kita kemarin cek kita dulu. ke depan, ya. Kalau ini safety belt, Seat belt di untuk tengah di ya. baris ke tengah agar mempertahankan tetap 3 titik, jadi lebih aman. Sip. Nah, yang perubahan tadi yang kita lihat ke dalam juga dari sini. Boleh dari sini? Yang lupa kita kelewatan tadi ini nih. Bentuk dari kaca bagian belakangnya. Yes. Coba lihat. Berubah dari sebelumnya. Meruncingnya ke bawah ya. Meruncingnya Biasanya kan ke ke atas bawah. ya. Gitu. Nih. Lihat bagian mobil. Nah, sekarang kita mau lihat bagian dalam interior mobil ini. Wah, sekilas juga ini ya, Om, ini Ya. nih. Sekilas sudah ya balik lagi saya bilang mirip sama Rise ya. Nah, dari kisi AC udah kelihatan nih Benar. pertama tadi nih. Kisi AC, kemudian juga nih bentuk persnelingnya, ini yang Matic ya. UTSS. Terus setirnya. Wow. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih detail soal interior mobil ini, ada juga yang menarik bagian jok mobil ini. Tadi kalau dari belakang itu bisa rata lantai. Nah, di bagian kursinya sendiri ini bisa dijadiin kasur, bisa tiduran, bisa selonjoran. Mungkin kalau ingat mobil-mobil Kijang yang generasi-generasi lama itu rata-rata bisa dibuat seperti itu. Gimana Om modelnya Bisa, Om? iya. Boleh dicontohin? Boleh.
Kita ke situ ya. Kita lihat ya. yang di bagian samping ini aja Ya. nih, yang udah dilepas. Ya ini kalau kita capek kan jalan jauh. Oh, ini headrestnya udah dilepas ya. Iya, pertama kita lepas headrest dulu. Kursi depan kita Kursi majuin. depan paling maju mentok. Nah, ini bisa seperti ini nih. Tuh. Nah, sebenarnya bisa sampai ke baris ketiga. Jadi ini selonjoran luas banget. Nah, Nah, teman-teman, kalau saya udah naik di sini, bener-bener nyaman, Rek. Oke deh. Gimana Om? oke. Kita ngomong soal interiornya sambil test drive. Oke. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Ayo. Widih, keren. Wah, langsung pakem di sini. Waduh, ini nggak pakai ini Om, Rem nggak tangan. pakai rem tangan. Nah, itu dia nih. Jadi ini apa nih? Veloz yang Q ini, dia rem tangannya sudah elektrik dan auto hold. Oh, auto hold. Jadi Jadi kita dia menyesuaikan aja. yes, Sekarang. benar. Sekarang kalau udah di posisi parking dia otomatis. Otomatis dia parking sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi tarik-tarik rem tangan, lebih simple. Terus kalau misalkan ditanjakan? Di tanjakan dia ada auto hold. Kemudian ini kan penggerak roda depan. Oke, Dia sudah FVD dilengkapi. ya? Iya, jadi dia lengkapi dengan TRC. Apa itu? Traction Control. Traction Control. Jadi dari ketika Toyota. kita sudah low traksi, yes, dia langsung aktif tuh traction controlnya. Biasanya kan di tempat daerah bersalju gitu kan. Nah, traction control ini dikhususkan untuk FWD yang di jalan licin nih. Nah, jadi kalau dia spin itu baru berfungsi traction controlnya biar menjaga bannya agar nggak spin nih. Oke, Jadi tetap bisa mulus naik ke atas. Nah, soal FWD-nya dari All New Veloz ini next konten kita Oke. bahas dengan Om Denny juga. Siap. Apa sih bedanya dengan penggerak belakang yang kemarin? Nah, itu. Siap. Terus, nah sebelum kita jalan nih, Ya. ini hampir mirip-mirip juga dengan Reize saya bilang. Oke, Dari MID-nya juga ini sudah full digital. Ini pengaturannya apa aja ada isinya? Nah, di MID yang pertama sama kayak Toyota Rise kan mungkin udah Oke. pernah. Nah, itu kalau yang Oke. kita itu adalah drive mode-nya. Dia ada power mode, ada eco mode. Nah, Oke. jadi pilih ini nih. untuk di tipe Q aja. Tipe Q sama tipe yang GTSS. GTSS, yes, ya. ada Oke. drive mode-nya. Nah, Terus? kemudian di bagian sini ini ada pengaturan ya sama seperti Toyota Rise, itu dia bisa atur display-nya itu bisa ganti-ganti. Nah, mungkin yang sebelah sini nih. Nah, oke, ke setting ke sebelah kanan terus. Oke, Itu tuh display. ada desain. Itu display untuk menaikkan Oke. cahayanya, desain. Nah, itu bisa ganti-ganti tuh. Ada 4. Oh, sama ya. Iya, jadi Ada 4 display bener. juga ya. Beli satu mobil kayak berasa beli Temanya. 4 mobil kan? Oh, temanya hampir mirip Iya, dengan Reize. sama malahan kalau yang Oke, ini. sama ya. Iya, sama kalau untuk tema dalamnya ini. Oke. Semuanya hampir sama sih Semua sebenarnya ini ya. sensor-sensor juga diatur di steering suite. Jadi lane departure alert, kemudian suara alarm, semuanya bisa diatur di sini. Oke, Jadi kalau cukup kita pakai nggak jempol. mau berisik juga dimatiin. Yes, benar. Oke, sip. Ya udah teknologinya udah bagus. Nah, tapi ini untuk AC-nya ini udah digital, udah digital, tapi masih ada temperatur, temperaturnya masih ya, analog ya. analog. Tapi dia udah auto claim it. Oh. Jadi karena ada auto ini kan. Oke, sip. Jadi menyesuaikan dengan suhu. Kalau kita 20, di dalam sudah dingin suhu 20, AC-nya akan redup sendiri dulu. Nah, jadi pertanyaan lagi saya ini, Ya. arah anginnya ini kok cuman ini? Iya, arah anginnya di bagian depan aja ya gitu ya. Nah, memang gitu karena kan di belakang juga udah dibuat sedemikian rupa sampai ke belakang dan AC Toyota kan dingin banget. Oke, untuk kaki? Untuk kaki memang nggak ada di Emang nggak ada, pengaturannya. makanya. Yes, Tapi benar. ada ininya ya. Indikatornya. Indikatornya. Iya, indikator Gitu penunjuknya ya. Di race juga kayak gitu kan Di ya? race ya bener kayak gitu juga. Oke. Nah, untuk overall sama, tapi ini kayaknya emang lebih solid untuk Yes. dashboardnya, bahannya. Ini soft Soft touch material di material sini. di door trim juga ya. Door trim yang di bagian sini nih, di armrestnya. Di armrestnya sama Kemudian di. Oh, ini Nah, solid juga ya. Solid sama di Plastik. ini tengah konsol tengah. Soft Konsol touch tengah, juga. soft touch. Terus nah ini joknya tadi ini udah kulit ini. Ya, dia kulit Ini di bagian dia kombinasi. Oh, kombinan.
Kombinasi. Jadi tengahnya material pabrik, samping kanan kirinya nih ya? ada kulitnya dikit nih. Nih di sini ada kulitnya juga. Jadi lebih enak nih, ya kan? Nah, yang jelas nih dari door trim, nih pegangan ini nih. Handle-nya ini. Handle-nya ini sama juga kayak Race ya? Yes, benar. Jadi bisa tutup dari sini, bisa tutup dari sini kan? Ada action chrome-nya. Ya, kemudian ada kayak action karbonnya. Ya. Ya. Oh iya. Ini action karbon. Biar lebih cool. Oke, untuk cup holder ada di sebelah kanan, kemudian di juga pintunya ada 2. Sini ada 3. Di situ ada juga. Ini ada 3. Kalau ini untuk storage saja. Storage aja di sini. Cuma di bawah? Di bawah aja. Untuk airbag? Airbag dia di mana aja punya, posisinya? kalau untuk tipe TSS ini ada 6 airbagnya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, sama di samping sini 5 sama 6. Di kursi, di kursi. Di kursi ya? Di kursi. Tuh. Oh, sip. Nah, di kursi sebelah kiri kita. Oh, di situ sebelah kanan. Oke. Nah, ya kita sambil jalan aja, Om. Ya, oke. Kita coba dulu. Oke, nah ini untuk CVT-nya. Yes. Udah bisa manual juga ya, sama bisa. ini tinggal diambil ke kanan dikit. Kanan aja. Ke kanan Ya, dikit bisa ini jadi sudah manual. Sampai 7 speed. 7 speed ya? 7 speed. Wih, 7 percepatan. Hebat. Oke, nah ini juga kita nggak perlu ngelepas lagi, nggak perlu pecet-pecet tombolnya. Untuk handremnya tadi itu udah langsung otomatis saja. Ya, kita gas dikit. Langsung jalan. Ya. Wih, ini. Udah dipermudah. Nah, ini kalau nggak salah ini posisinya jok. Ini udah bisa naik turun nih ya? Bisa, high adjuster dia udah punya. Jadi selain high ini adjuster, untuk di driver aja atau untuk penumpang depan driver juga? aja. Oh, khusus untuk driver aja. Karena driver kan diutamakan kenyamanannya nih. Oke, nih ini nih. Kita udah bisa ngeliat kamera 360-nya. Jadi udah bisa lihat kanan kiri ya. Kalau malam ada lubang. Oke, nah ini dengan sendirinya nanti akan mati ya ininya. Kalau layarnya. ini karena kita hidupin jadi dihidup nih. Ya, kamera 360 ini kita bisa setting sebenarnya. Ini kan kayak gini. Kita nggak pakai ya kan, tapi kalau kita mau pakai kita tinggal geser, nih ambil ini. Nah, gitu. Kalau nggak mau pakai kita ya balikin aja yang lain ya kan. Oke, wah ada Apple CarPlay-nya juga. Android Auto. Kemudian komplit udah kayak high grade dia. Upgrade dia nih sebenarnya. Sudah upgrade, full upgrade ini sebenarnya. Full upgrade. Dia udah yang di kelasnya Fortuner udah ada di sini sekarang. Betul. Terus sudah ini di layar layarnya juga besar ya kan. Sudah audionya di 9 inch dan desainnya floating. Oh gitu. Nah, udah kayak mengambang seperti tablet lah jadinya dia. Tapi sedikit sebenarnya nggak terlalu besar juga nih kalau dari depan. Kalau kebesaran banget nanti nggak kelihatan. Oke, yang lainnya ini semuanya sudah. Oh, yang ini nggak pakai lampu ya? Nggak pakai lampu. Dia di sini nih. Nah, ini untuk yang kaca di sini. Hanya yang penumpang. Ya, dia ada lampunya juga nih. Oh, ininya udah pakai LED semua. Yes, benar. Lampu di sini udah LED. Belakang juga sudah LED. Wis, keren. Terus apa lagi Om? Kira-kira yang terbarunya nih, atau yang selain tadi nih ya, yang terbaru yang mesti diketahui nih oleh yang punya rencana atau minat all new Veloz tipe Q ini. Jangan kaget nanti kalau nggak punya handrem. Iya, nah, gitu. benar. Terus apa lagi Om? Kalau yang baru lagi paling kan kalau di sini yang kita bisa lihat adalah lampu nih. Ambient lamp di sini. Oh, ada ambientnya di kabin ini ya? Benar. Full kabin di depan aja atau di belakang? Di depan aja nih. Dia ada warna birunya di konsol tengah sama di door trim. Di door trim. Yes. Kalau jadi, untuk di dashboard? Bawah ada nih juga untuk di kaki. Oh, di kaki juga sudah ada. Warna blue juga atau putih? Enggak, dia lebih ke putih. Putih ya? Welcome light tadi kan. Kalau saya lihat ini semuanya putih nih aksen lampunya ini. Iya, kalau yang ini aja nih yang biru nih, ya kan. Sama kayak kalau Innova kan yang di tengah ya kan. Nah, itu sih keren. Nah, ini gimana nih? Nyaman nggak di dalamnya? Nah, kita coba dulu. Nah, kalau saya dari kursi pengemudi, ya nggak tahu nih apa karena bodinya yang terlalu besar saya atau ini yang terlalu besar konsol tengahnya ini. Iya benar. Dekat CVT-nya ini. Jadi dengkul kepentok juga ini. Nggak leluasa. Oke. Itu masukkan. Mungkin kalau dipundurin sedikit mungkin baru dapat ini. Benar. Ya. Atau kursinya dinaikin gitu kan bisa. Oh iya.
Tapi yang jelas kalau misalkan ini kita setting dari kursinya sendiri bisa ya? Bisa. Dia bisa high adjuster, kemudian di setirnya bisa tilt steering sama teleskopik. Oh iya, saya tadi baru cek ini untuk tilt steeringnya. Nah, kita mau lihat juga nih tilt steeringnya. Oh, kita bisa atur. Terus, waduh, ini yang terbarunya dari All New Veloz. Dia udah pakai teleskopik. Ini untuk tipe ini aja atau emang tipe lainnya juga? Di G ada juga. Di G ya, GTSS. Yes. Nih, di 360-nya. Ketika kita sudah pasang lampu sen ke kiri, dia ngeliatin open dari kamera kiri yang di bawah spion, gitu ya? Yes, benar. Oke, kita lihat sebelah kanan juga. Oke, jadi kelihatan nih semua, ada semut yang ngikutin juga bisa kelihatan. Nah, sekarang kita sedikit ya Om test drive untuk performanya. Kalau dari Om Denny udah merasain untuk akselerasinya seperti apa? Kalau saya sendiri sebenarnya belum ngerasain akselerasinya. Belum sih. coba? Belum coba. Oke, nanti deh. Next video kita bisa coba. Kalau sekarang terlalu rame. Iya. Sedikit aja nih saya mulai dari ini. Ya, lanjut. Wih, cepet ya naiknya. Cepet naik. Dia kan bisa diatur tadi kan, ada drive mode-nya tadi kan. Betul. Mau ada soft ya. Yes, mau normal atau mau ekonomis atau mau dapat powernya nih, gitu kan. Bisa kita atur dengan satu tombol drive itu aja. Oh, itu BSM. teknologi BSM yang kalau ada yang deket sama kita, benar. Udah warning dia. Kayak gini. Udah kasih warning sama kita. Nah, di kabin ini di interior, kira-kira selain yang di bagian depan, apalagi Om yang tadi? Oh iya, di monitor ini ya. Ya, RSE. Ini perbedaannya dengan yang tipe lama. Apa tadi? Entertainment-nya dia bukanya yang pertama, bukanya kalau dulu kan kita dorong ke depan. Kalau sekarang kita tarik ke belakang. Karena yang menyaksikan itu di belakang. Kemudian kalau dulu lipetnya, layarnya itu ketutup kan? Oh, gitu. Nah, kalau sekarang layarnya tetap kebuka. Tetap kebuka, tapi nggak nyala ya kalau misalkan nggak dinyala. Iya. Ini bisa diganti-ganti nih layarnya. Walaupun kita tidak misalnya kayak sedikit kayak moonroof gitu kan, kita ganti misalnya mau gambarnya jadi apa, jadi awan gitu, jadi awan atau jadi apa, di sini bisa kita ganti. Oke, semuanya di sini udah ada ya indikatornya, yang nggak indikator pakai seat belt juga ketahuan, karena seat belt kan sangat penting kan saat ini kan. Jadi di belakang kalau dia nggak pakai seat belt, drivernya bisa tahu nih. Oke. Percuma ada airbag kalau nggak pakai safety belt. Iya benar. Gitu. Jadi lebih nyaman. Ini juga suspensinya. Oke, sedikit urus kita baru. Coba akselerasinya Om ya. Ups, kelihatan luar biasa. Nah, baru digenjot dikit aja dia udah. Regulationnya hidup tuh tadi tuh. Iya. Dengan perubahan total ini, bisa kita bilang ini perubahan total ya? Iya, benar. Kalau untuk harganya sendiri sekarang Veloz itu udah nembus harga 300-an? Di 200 sampai ke 300. Dia kan ada 3 tipe tadi kan. 3 tipe. Ini G, tipe tertinggi ya? Ini tipe tertinggi di 300-an. Ini berarti tipe tertinggi 300 dikit gitu ya. 300 lebih dikit. 300 lebih nego lah ya. Lebih nego gitu ya. Mungkin next kita mau coba tadi yang untuk performa dari mesin ya. Kalau mesin, balik lagi. Untuk mesin tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama dengan Veloz sebelumnya. Oke, itu aja vlog dari Tusda Cuy kali ini. Terima kasih Om Denny, brand ambassador Toyota, sudah kasih informasi cukup banyak, cukup detail untuk kita. Oke Om, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyukai video ini. Subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.